Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 22 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami untuk berusaha melebihi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silakan Saudara Flandi. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 22 November, adalah berusaha untuk melebihi. Ayat Alkitab terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Biarkan remaja diajari sejak kecil bahwa tidak ada keunggulan tanpa kerja keras. Cita-cita saja untuk keunggulan tidak akan berhasil. Rekan-rekan orang muda, puncak gunung tidak dapat dijangkau dengan berdiri diam dan berharap dirimu di sana. Anda bisa mendapatkan tujuan Anda hanya dengan mengambil satu langkah. Mungkin maju perlahan, tetapi mempertahankan setiap langkah yang didapat. Hanya pekerja yang energik dan gigih yang akan mencapai puncak pegunungan Alpen. Setiap remaja hendaknya memanfaatkan bakatnya sebaik mungkin, meningkatkan setiap kesempatan yang ada sepenuhnya. Dia yang melakukan ini dapat mencapai hampir semua pencapaian moral dan intelektual. Tetapi dia harus memiliki semangat yang berani dan teguh. Dia harus menutup telinganya terhadap suara kesenangan. Dia harus sering menolak permintaan teman-teman masa muda. Dia harus berjaga-jaga terus-menerus. Jangan sampai dia dialihkan dari tujuannya. Tinggalkanlah ladang tanpa digarap, dan ladang itu akan menumbuhkan menjadi onak dan duri. Anda tidak akan pernah melihat bunga yang indah atau tanaman pilihan muncul di atas gulma beracun yang tak sedap dipandang. Semak berduri yang tidak berharga akan tumbuh dengan subur tanpa pemikiran atau perawatan. Sementara tanaman yang dihargai karena kegunaan atau keindahan membutuhkan pengolahan yang teliti. Demikian pula dengan masa muda kita, jika kebiasaan yang benar terbentuk dan prinsip-prinsip yang benar dibangun, ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Jika kebiasaan yang salah diperbaiki, ketekunan dan kegigihan diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Adalah jauh lebih mudah untuk menyerah pada pengaruh jahat daripada menolaknya. Kecuali mereka merasakan pentingnya melakukan perbaikan yang penting dalam karakter mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Dan dengan demikian dimungkinkan untuk memikul tanggung jawab yang ada pada mereka. Mereka akan ditemukan di pihak yang kalah. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam kemandirian, dalam pengandalian diri. Biarkan setiap hari Anda ditemukan lebih siap untuk bersatu dengan keluarga kerajaan di kerajaan surgawi. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini menasihatkan kita untuk berusaha untuk melebihi, yaitu melebihi dalam kerohanian. Roh Nubuat memberikan gambaran tentang ladang tanah yang tidak digarap. Ladang tersebut akan menumbuhkan semak duri. Tetapi jika mau menghasilkan yang indah dan bermanfaat, maka harus ada usaha lebih untuk mengusahakan tanah tersebut. Sebab semak duri yang tidak berharga tumbuh dengan subur tanpa pemikiran dan perawatan. Sementara tanaman yang kita hargai karena manfaat dan keindahannya membutuhkan pekerjaan yang teliti. Harus berusaha lebih jika mau mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Roh Nubuat dalam tulisan lainnya berkata, Counsels on Stewardship halaman 240 paragraf 3. Mari kita ingat bahwa kita sedang berdiri dalam kajian di hadapan Allah dan bahwa setiap tindakan tidak adil untuk melayani diri sendiri dicatat melawan kita dalam buku-buku sorga. Mari kita semua berusaha untuk melebihi dalam hal-hal rohani, agar semangat ambisius dapat diubah menjadi semangat tidak mementingkan diri sendiri. Perubahan ini harus dilakukan dalam diri kita jika kita ingin sepenuhnya disetujui oleh Allah. Hari demi hari kita membuat catatan kita untuk saat ini dan untuk kekekalan. Karenanya, biarlah kita berusaha untuk melebihi dalam kerohanian, agar catatan kita tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal nanti. Kemudian dalam Australasian Union Conference Record, Juli 28 tahun 1899 paragraf 19 berkata, penuhi hati Anda dengan roh Allah dan kemudian Anda dapat ditempatkan pada posisi kepercayaan. Masing-masing dari kita harus berusaha untuk melebihi dalam kasih karunia Kristus. Dikatakan agar hati kita dipenuhi dengan roh Allah, dan bagaimana caranya? Dengan berusaha untuk melebihi dalam kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Peter's Counsels to Parents halaman 19 paragraf 1 menjelaskan. Mereka melukai hati orang-orang di sekitar mereka dan menunjukkan bahwa roh Kristus tidak tinggal di dalam jiwa mereka. Kasih karunia Kristus akan membawa damai sejahtera Allah ke dalam rumah Anda. Tetapi banyak orang yang mengaku kebenaran tampaknya tidak menyadari bahwa adalah bagian penting dari agama untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, berhati lembut dan sabar. Kasih karunia Kristus ini adalah roh Kristus itu sendiri. Sebab jika roh Kristus ada di dalam jiwa setiap orang dalam rumah, maka tidak ada yang saling melukai. Damai sejahtera akan terasa di dalam rumah tangga kita. Kita lihat satu lagi dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 559 paragraf 3 berbunyi, kasih karunia Kristus yang mengubahkan harus dirasakan dalam setiap pertemuan. Kemudian pengaruh roh Kristus ke dalam hati mereka yang hadir akan memberikan cetakan yang tepat pada pekerjaan mereka. Kembali dengan jelas dinyatakan bahwa kasih karunia Kristus itu sama dengan roh Kristus. Sebab kasih karunia Kristus itu mengubahkan, demikian juga dengan roh Kristus yang memberikan pengaruh ke dalam hati. Tentunya pengaruh untuk perubahan. Karenanya, baik perubahan yang dari kasih karunia Kristus, serta pengaruh roh Kristus, semuanya terjadi di dalam hati. Maka, saat dikatakan kita harus berusaha untuk melebihi dalam kasih karunia Kristus, maka itu sama dengan kita harus berusaha untuk melebihi dalam roh Kristus. Apakah pentingnya untuk berusaha melebihi dalam roh Kristus? Karena The Review and Herald November 6 tahun 1888 paragraf 5 menyatakan, kita harus menjadi pekerja terbaik dan paling cerdas di kebun anggur guru. Kita boleh secara sah berusaha untuk melebihi dalam meniru pola kita, Kristus Yesus. Untuk kita dapat meniru Yesus Kristus, kita membutuhkan kehadiran Roh Kristus dalam hati kita.
Sebab kita meniru bukan hasil usaha kita, tetapi karena pekerjaan Kristus di dalam hidup kita. Inilah pentingnya kita memiliki Roh Kristus dalam hidup ini. Kemudian Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Releases volume 12 halaman 292 paragraf 3. Mereka yang benar-benar mengasihi Yesus akan berusaha untuk bekerja dalam rohnya dan berusaha untuk menyesuaikan hidup dan karakter mereka sendiri dengan pola agung. Dalam reformasi, Roh Kristus harus terus-menerus tinggal bersama para reformator. Jelas bahwa untuk kita dapat menyesuaikan hidup dan karakter kita dengan pola agung kita yang adalah Yesus Kristus, kita harus bekerja di dalam rohnya, yaitu Roh Kristus. Roh Kristus harus terus-menerus tinggal bersama kita yang mau berubah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi, kita boleh berusaha untuk melebihi, untuk meniru Yesus Kristus, pola agung kita, yaitu dengan bekerja di dalam Roh Kristus. Sebab perubahan hidup dan karakter dalam hidup kita bukanlah hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Yesus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Mengapa penting sekali kita pahami tentang berusaha untuk melebihi ini? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 344 paragraf 3. Kecuali mereka merasakan pentingnya melakukan perbaikan yang penting dalam karakter mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari, dan dengan demikian dimungkinkan untuk memikul tanggung jawab yang ada pada mereka, mereka akan ditemukan di pihak yang kalah. Inilah pentingnya untuk berusaha melebihi. Sebab jika tidak, maka kita akan berada di pihak yang kalah. Sama seperti tanah ladang tadi, jika tidak diusahakan, maka yang tumbuh adalah onak dan duri. Tetapi jika kita mau berusaha untuk mengolah tanahnya, maka hasil yang indah dapat menjadi bagian kita. Tetapi jangan lupa, kita berusaha untuk melebihi bukan dengan kekuatan kita, tetapi itu adalah pekerjaan Kristus di dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Sebab ingat, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, mari kita berusaha untuk melebihi, menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter, setiap saat, setiap hari, dengan menerima kehadiran Roh-Nya. Sebab itulah jaminan hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa kami bisa berusaha untuk melebihi, tapi bukan dalam kelebihan dunia ini, namun dalam kasih karunia Kristus, dalam kerohanian, agar kami menjadi serupa dengan Kristus, karena itulah yang melayakkan kami untuk mewarisi kerajaan sorga. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.